Metode apa yang harus digunakan? Metode baku yang disepakati oleh para ahli nasab, oleh para ilmuwan dan sejarawan untuk mengisbat atau menetapkan nasab tersebut. Sepakat semua ulama dalam mazhab apapun juga, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya, bahkan di mazhab yang di luar mazhab ahli sunnah pun juga menyepakati metode ini, yaitu metode yang terutama dan paling utama adalah syuhrah wal istifadah, yang artinya keterkenalan, dikenalnya, dan istifadah itu tersebar di daerah tersebut. Nah, ini metode yang disepakati oleh semua ulama. Nah, dalam hal ini kita lihat nasab Bani Alawi sudah syuhrah dan istifadah sudah dikenal semenjak zaman dahulu dan juga tersebar informasinya, bukan hanya di tempat tersebut, bahkan requirement atau syaratnya itu hanya di tempat tersebut pun juga sudah cukup, tapi Sada Bani Alawi dikenal di berbagai tempat, jadi sudah memenuhi syarat syuhrah dan istifadah. Nah, kemudian beberapa hal lain yang menunjang itu adalah tentu catatan, itu berupa buku, bisa yang matbu, artinya yang dicetak, yang bisa kita akses sekarang ini, atau kita bisa lihat sebelumnya catatan tersebut yang dicetak, atau yang makhtut. Yang makhtut itu yang ditulis, makhtutat itu ditulis, itu manuskrip. Kemudian juga perlu dilihat juga aspek-aspek yang lain, jadi harus komprehensif untuk menunjang isbat nasab tersebut. Misalnya sejarah dan arkeologi, ya, itu juga kita lihat riwayat-riwayat mengenai orang tersebut. Nah, kalau kita lihat misalkan Sada Bani Alawi dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut, itu sejarahnya lengkap, nama-namanya ada dan orangnya ada, makamnya juga ada. Dari sisi aspek antropologinya juga, keadaan sosial, kita lihat di zaman itu, ya, di abad ke-4, ke-5, ya, itu untuk orang mengaku-ngaku misalkan sebagai anak seseorang itu akan sulit sekali, berbeda dengan kondisi kita mungkin di zaman 21 atau di abad atau mungkin di Eropa atau di Amerika. Di Hadramaut pada saat itu di abad ke-4, abad ke-5 itu sangat kehidupan yang sangat tribal atau kehidupan yang sangat ketat dengan kesukuannya, sehingga tidak mudah orang untuk mengaku-ngaku tiba-tiba saya ini adalah anak si A gitu, dan tiba-tiba itu diterima. Ada faktor lain juga yang kita lihat, faktor-faktor sosial juga perlu dipertimbangkan. Siapa yang mengklaim nasab ini? Apakah dia itu adalah orang biasa yang tidak dikenal, atau mereka itu adalah ulama, akhlak mereka seperti apa, atau mungkin mereka adalah penguasa. Nah, ini kita lihat semua dari awal sejarahnya Ahmad Al-Muhajir, begitu juga dengan anak beliau, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Insya Allah orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan klaim secara sepihak, karena mereka sangat memahami bahwa untuk mengaku-ngaku nasab itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Beberapa faktor yang lain juga yang perlu dipertimbangkan dalam masalah nasab juga takrir ulama, baik itu ulama ahli nasab atau ulama yang lainnya. Kita lihat sepanjang sejarah penuh dengan takrir ulama yang mengisbat, yang menguatkan semua nasab Bani Alawi ini dari abad ke abad, ya, yang tercatat kita bisa lihat itu yang tercatat Al-Janadi di abad ke-7, sebelumnya mungkin sudah ada di manuskrip-manuskrip lain, begitu juga di dalam syair-syair yang dinukil di abad berikutnya, termasuk juga takrir dari penguasa, dari hakim. Kita lihat takrir dari para penguasa, Imam Yaman misalkan di abad ke-14 juga mengisbat, abad ke-13 juga mengisbat. Demikian juga dengan penguasa di Hijaz pada saat itu, Ashraf juga dari golongan Syarif, Ashraf, maka mereka memberikan Naqabatul Ashraf, yaitu posisi pemimpinan para Syarif di Hijaz kepada Sada Bani Alawi, dan itu sebetulnya atas titah juga dari pemerintah Utsmani. Pemerintah Utsmani pada saat itu mereka mengeluarkan keputusan bahwa hanya orang yang betul-betul sudah diverifikasi dan valid nasabnya yang boleh menyandang gelar Sayyid Syarif pada mungkin begini, kalau jawaban pendeknya short answer, kalau dalam bahasa Inggris short answer is no. Jadi tidak. Kenapa? Banyak alasan untuk menjawab ini. Kenapa tidak gitu? Pertama, tidak ada scientific project, satu jurnal ilmiah pun
yang terbukti secara sains ya, kita bicara scientific ya, dalam control environment, jadi satu lingkungan yang dikontrol, yang betul-betul di review, yang bisa mengkonfirmasikan seperti apa sih gen atau DNA Bani Hashim itu sendiri. Itu nggak ada. Boleh dilihat di semua scientific journal. Kalau kita mengklaim sesuatu itu tentu harus berdasarkan evidence ya, berdasarkan bukti-bukti scientific journal, para ahli memberikan scientific report. Nah itu tidak ada, tidak pernah ada. Jadi tidak ada kesepakatan yang namanya seperti apa sih gen Bani Hashim itu sendiri. Itu satu ya. Kemudian kedua, kenapa tidak bisa seperti itu? Karena banyak faktor. Memang ternyata dari berbagai tes DNA yang dilakukan di kromosom Y, ini kita bicara yang dari ayah ke ayah ya, paternal test itu paternal lineage, jadi yang Y DNA yang dilakukan untuk tes dari jalur ayah kromosom Y-nya sendiri, itu ternyata tidak bisa ditemukan kesamaan untuk orang yang dengan generasi-generasi yang jauh, misalkan 500 tahun, 700 tahun, itu tidak bisa dipastikan karena terlalu banyak variasinya dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui ya. Bisa juga karena faktor environment ya, faktor lingkungan, faktor dari juga kemungkinan pihak ibu, walaupun ini sendiri masih diperdebatkan oleh para saintis, oleh para ilmuwan, dan faktor-faktor yang lain juga. Banyak jurnal-jurnal menyebutkan bahwa bahkan faktor makanan itu sendiri dalam periode yang lama ya, mengenai kayak seperti lactose tolerant, jadi toleransi badan kita terhadap susu, itu juga kalau orang yang minumnya susu terus lama sekali dia itu bisa terjadi perubahan. Juga faktor yang kemungkinan dari pihak ibu, karena memang ada satu penelitian yang sebelumnya belum diketahui, tahun 2003 itu baru mulai diketahui. Itu ada satu fenomena yang disebut dengan microchimerism. Microchimerism itu adalah keberadaan sel yang berada di individu ya, yang itu sebetulnya berasal dari orang lain. Jadi bukan berasal dari dia sendiri atau ibunya. Itu bisa jadi sel yang berbeda yang bisa berasal dari pria, dari ayahnya, atau dia juga mungkin karena mengandung. Jadi ada satu artikel yang menyebutkan ya, artikelnya itu Male Microchimerism in Women Without Sons. Itu diterbitkan sekitar 2005 kalau nggak salah ya. Nah itu dari artikel jurnal ilmiah, ini kita nggak bicara apa yang beredar di internet, ini jurnal ilmiah. Jadi ternyata wanita itu terkadang mereka ada faktor luar ya, itu unrecognized, dia bilang unrecognized factors. Kadang-kadang mungkin juga karena faktor aborsi ya, itu juga ada faktor dari pihak ayah, pihak suaminya itu berkontribusi gitu di dalam genetik wanita itu sendiri. Jadi anaknya perempuan tapi ternyata ada kontribusi genetik kromosom Y-nya. Begitu juga dari kehamilan sebelumnya, atau juga yang ditransfer oleh saudaranya sebelumnya. Bahkan ada yang juga mempunyai teori hubungan dari suami istri juga. Itu semuanya akhirnya mempengaruhi perubahan genetik tersebut gitu. Dan hal ini juga bisa terjadi untuk kekacauan, dan ini sebetulnya sudah terjadi di Timur Tengah ya. Mungkin di Indonesia kita nggak terlalu banyak yang fokus atau tertarik dengan masalah tes DNA ini, tapi di Timur Tengah dalam belasan tahun terakhir ini terjadi kekacauan. Oleh karena itulah kemudian Majma' Fiqhi, jadi lembaga fiqh Saudi Arabia di Makkah waktu itu mengeluarkan statement, mengeluarkan qarar yang melarang metode isbat DNA ini untuk nasab-nasab jauh. Itu ada qarar dari Rabita Alam Islami dalam pertemuan mereka yang ke-16 yang disebutkan tahun 2002. Ini bahkan itu qarar nomor 95 ya. Itu yang terkait mengenai tes DNA. Ini saya bacakan saja qorarnya, ada 4 qorar ya. Di sini yang menarik adalah qorar nomor 3 dan nomor 4. Ya, disebutkan ya thalithan, yaitu yang ketiga. Qorar ketiga adalah la yajuzu syar'an al-i'timadu 'ala al-basma al-warathiyah fi nafyi an-nasab wa la yajuzu taqdimuha 'ala al-li'an. Tidak diperbolehkan secara syariat untuk mengandalkan tes DNA untuk menafikan nasab, untuk menolak nasab, dan bahkan tidak diperbolehkan metode tersebut sebagai syarat utama untuk li'an. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, qarar nomor 4. Ini yang sangat penting sekali. Jadi bilang Rabi'an, ini qarar nomor 4. La yajuzu istikhdamul basmah al-warathiyah biqasdi ta'akkud min sihhatil ansab al-thabitah syar'an. Ini qarar dari Rabita Alam Islami, organisasi Islam internasional, diakui seluruh dunia. Artinya
tidak diperbolehkan menggunakan metode DNA dengan tujuan untuk memastikan nasab-nasab yang sudah pasti, yang sudah diakui secara syariat. Dan ansab, para nasab-nasab yang sudah diakui secara syariat itu nasab-nasab yang seperti tadi itu, seperti nasab Bani Syaibah, Sadatul Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Terus dibilang ini bukan dari Nabi, ini dari Nabi yang memberikan mandat penjaga kunci Ka'bah. Sampai sekarang ini ternyata mereka ketika dites sebagian keluarganya ada yang beda. Ini muncul katanya ini banyakkan pola ini ternyata polanya ada dari India, padahal tidak mungkin hal tersebut terjadi. Begitu juga nasab sadah yang berbagai macam, ternyata ada grup sadah misalkan Ar-Rifai itu muncul di haplogrup yang berbeda. Ada lagi grup sadah yang sangat solih nasab, sangat terkenal itu di daerah Irak misalnya, itu Musya'in. Itu para sayyid yang mereka itu dulu amir ya, maksudnya termasuk punya kedudukan di daerah Irak. Itu juga berbeda haplogrup atau patternnya dengan sebagian orang-orang yang kebetulan sudah ngetes munculnya berbeda dan dijadikan referensi. Jadi tidak ada referensi. Kalau kayak gini kan jadi semua akhirnya menjadi masalah. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan oleh Rabithah Al-Alam Islami menggunakan metode DNA ini sebagai jalan untuk melakukan tes. Demikian juga Darul Ifta di Mesir, itu lembaga fatwa di Mesir, itu juga memberikan statement yang sama, itu menolak garis keturunan melalui tes DNA. Seperti apa, kemudian metode apa yang diperbolehkan DNA, saya sudah jelaskan tadi. Hal-hal tertentu untuk nasab yang dekat boleh. Lalu bagaimana bersikap dengan adanya hasil tes DNA salah satu dari Alawiyyin yang justru lebih dominan gen India dan sangat kecil gen Arabnya? Ya, oke. Ini juga satu hal dari kembali lagi ke masalah sosmed dan ketersebaran informasi yang sebetulnya perlu dipertanyakan. Pertama, sebetulnya yang paling penting dulu adalah, ini kembali lagi tesnya adalah autosomal DNA ya. Itu adalah mixture dan percampuran dari pihak ayah dan pihak ibu. Bahwa tes autosomal DNA ini sangat dipengaruhi sekali oleh database. Jadi tergantung reference database-nya. Saya dites mungkin database yang salah. Nah, saya bisa jadi dianggap orang Irian. Bisa aja karena di-compare, oh ternyata seperti ini. Pattern itu adalah kebanyakan ada orang-orang Afrika. Yang lebih penting lagi adalah manusia ini memang percampuran dari semua ras. Kita tidak ada manusia yang murni sama sekali. Dan siada atau kesayidan seseorang itu tidak ada urusan dengan rasnya. Dia bisa jadi dominan ras Melayu mungkin. For instance, sebagai contoh ya, saya sudah melakukan tes DNA, saya sangat dominan sekali. Etnis Indonesia saya Melayu, sangat kuat gitu loh. Terus ada yang mungkin etnis yang kita nggak punyai bahkan. Nah itu tergantung dari reference database. Dipengaruhi sekali oleh database. Jadi tergantung reference database-nya. Saya dites mungkin database yang salah. Nah, saya bisa jadi dianggap orang Irian. Bisa aja karena di-compare, oh ternyata seperti ini. Pattern itu adalah kebanyakan ada orang-orang Afrika. Yang lebih penting lagi adalah manusia ini memang percampuran dari semua ras. Kita tidak ada manusia yang murni sama sekali. Dan siada atau kesayidan seseorang itu tidak ada urusan dengan rasnya. Dia bisa jadi dominan ras Melayu mungkin. For instance, sebagai contoh ya, saya sudah melakukan tes DNA, saya sangat dominan sekali. Etnis Indonesia saya Melayu, sangat kuat gitu loh. Terus ada yang mungkin etnis yang kita nggak punyai bahkan. Nah itu tergantung dari reference database-nya. Nah untuk tes-tes seperti itu kita tidak tahu reference database mereka itu seperti apa. Satu. Kedua tadi kan memang manusia itu kumpulan dari berbagai ras dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kesayidan atau tidak. Oke, ada gen Arabnya atau Timur Tengahnya atau banyak atau tidak. Kita bisa tes para sayyid sadah yang ada di India, mungkin mereka akan dominan gen Indianya, atau yang di Afrika akan dominan gen Indianya, karena sudah terjadi berbagai percampuran. Di samping reference database yang sangat-sangat dipertanyakan tadi ya, itu sebetulnya sangat dipertanyakan keakuratan. Kalau dia bisa tes juga di perusahaan yang lain, mungkin di Amerika, itu yang bersangkutan pasti akan melihat hasil yang berbeda. Saya sendiri pun nggak tahu apakah hasil itu benar atau tidak, tapi secara konsep itu tadi, siada itu tidak tergantung ras, dan juga akurasi masalah soal tes etnisitas dan sebagainya itu juga hanya terbatas dengan 5-6 generasi saja. Kalau di belakang-belakangnya sudah nggak tahu, sementara di belakang 6 generasi ke belakang kita bisa berasal dari segala macam kelompok manusia. Rata-rata Alawiyyin saat ini merupakan keturunan ke-38 sampai ke-44. Secara kalkulasi matematis, hal ini dianggap tidak ilmiah. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini?
Ya, ini juga yang saya sempat lihat juga mungkin ada di sosial media juga ya yang mempertanyakan mengenai hitungan ya keturunan kesekian-sekian. Pertama, masalah soal jumlah keturunan keberapa, generasi keberapa, itu bukan hitungan matematik. Nggak bisa kita hitung dengan matematik. Karena setiap orang itu mempunyai keturunan, mempunyai anak, itu berbeda-beda di usia berapa. Ada yang punya anak di usia 30. Oke, punya anak yang pertama. Anak yang pertamanya kemudian mungkin kawinnya lambat. Atau anak yang pertama beberapa generasi akhirnya tidak berketurunan laki-laki. Stop. Kemudian yang berketurunan ternyata ada keturunannya anak yang laki-lakinya mungkin anak yang paling kecil. Mungkin anaknya perempuan misalnya pertama. Kemudian anak laki-lakinya itu yang paling kecil sehingga dia punya anak di usia 40, 50, dan baru berketurunan yang berikutnya juga. Itu bisa terjadi variasi yang berbeda-beda, jadi tidak bisa dihitung secara matematis sama sekali. Dan hal ini kita lihat ya, jadi begini, kita melihat kebetulan contohnya adalah keturunan dari Sa'ad Bani Alawi, mereka rata-rata di range 38 sampai 44, 45. Nah, kita lihat juga para sayyid yang dianggap sudah pasti di tempat yang lain diakui mutawatir, muktamad, orang-orang tertentu, misalkan kerajaan Jordan yang dianggap para sahadah di situ Ashraf ya Al-Hasani, itu kalau kita lihat, kita hitung juga dari yang sekarang mungkin Raja Abdullah itu ada nasabnya satu persatu sampai ke Rasulullah itu sekitar 40 atau 41, berada di range yang sama. Kemudian kita coba lagi, kita lihat di kerajaan Maroko sama-sama Al-Hasani juga dari jalur yang berbeda, itu juga ternyata range-nya juga sama, beliau di keturunan 41. Kita lihat lagi juga misalkan di salah seorang ulama besar juga di Libanon, itu Sayyid Jamil Al-Husaini. Kebetulan beliau itu dengan Sa'ad Bani Alawi, Sa'ad Alawiyin itu bertemu di Isa An-Naqib ya. Jadi kita tahu bahwa Sa'ad Bani Alawi ini keturunan Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Muhajir mempunyai saudara itu namanya Hasan bin Isa. Jadi bertemunya di Isa An-Naqib. Beliau juga seorang anggota dari Naqabah Ashraf di Libanon ya. Nasab beliau juga bersambung ke generasi ke-40. Jadi kalau kita menolak bahwa ini tidak ilmiah, it doesn't make sense, kata dalam istilah bahasa Inggris, nggak mungkin kita coba hitung-hitungan matematik, berarti kita membatalkan semua nasab-nasab para sayyid di dunia yang lain juga, di berbagai penjuru dunia. Karena range-nya juga sekitar itu. Dan juga di kalangan Sada Alawiyin pun juga berbeda-beda, kan ada di generasi sekarang di kelompok tertentu karena mungkin mereka lebih cepat mempunyai anak, generasinya juga lebih banyak. Jadi kembali lagi ini bukan hitungan matematik, dan ini juga sudah dikonfirmasikan. Kita harus lakukan komparasi dengan para nasab yang lain. Ternyata lebih kurang juga sama. Sebagai seorang ilmuwan, bagaimana Anda memandang isu ini? Ya, saya mungkin melihat segala sesuatu itu mungkin ada hikmahnya ya. Kalau kita mau lihat sisi positifnya, mungkin dari sisi keilmuan ya, yang tadinya mungkin orang nggak pernah tahu mengenai masalah nasab, akhirnya orang mungkin melihat-lihat lagi mengenai masalah nasab. Begitu juga orang mungkin misled atau terkecoh gitu mengenai tes DNA yang selalu beredar banyak di sosial media. Seperti apa sih sebetulnya itu? Mudah-mudahan ya orang juga sedikit banyak mengetahui mengenai tes DNA seperti apa dan akurasinya, bagaimana dia digunakan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, saya melihat itu. Di samping juga untuk Bani Alawi juga agar memperhatikan ya. Karena pertama begini, nasab ini adalah satu hal yang bukan dipilih. Itu bukan kita yang memilih, bukan kita yang mau. Itu adalah satu anugerah Allah. Allah memberikan orang siapapun. Saya tidak bisa memilih saya menjadi orang Jawa atau bernasab A atau bernasab B, anaknya si A, anaknya si B, lahir di mana, lahir di tempat yang lain, di tahun apa. Itu adalah ketetapan Allah. Jadi bukan suatu yang kasbi, bukan sesuatu hal yang bisa didapat. Jadi tidak ada gunanya untuk juga mengkapitalisasi nasab, untuk membanggakan nasab, itu tidak ada sama sekali. Saya menganjurkan menjaga nasabnya, jangan sama sekali mengkapitalisasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena nasab itu, apalagi orang yang mempunyai nasab yang baik ya, khususnya orang yang bernisbah atau bernasabkan kepada Rasulullah, apalagi tentu nasab itu sebagai motivator untuk memotivasi dia mengikuti salafnya,
salafnya yang soleh dijadikan contoh, bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Itu adalah pilihan yang sudah ditetapkan Allah. Jadi jangan digunakan itu sebagai hal yang untuk mendukung. Dan dalam juga diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Orang yang amalnya jelek, amalnya buruk, nasabnya nggak akan membantu dia. Jadi nasab itu sebetulnya motivator untuk membuat kita semakin baik, mengikuti salaf kita. Kalau kita mempunyai salaf, orang leluhur yang baik, ikutilah leluhur kita jaga. Jangan sampai orang malah melihat kok nasabnya baik, kok mungkin yang bersangkutan mungkin tidak merepresentasikan nasab tersebut. Ya, di lain pihak juga yang namanya walaupun sada, sayyid dan lain sebagainya, orang bernasab baik itu mereka juga manusia, semua bisa berbuat salah. Tetapi saya juga menganjurkan jangan karena satu atau dua orang yang mungkin kita tidak cocok, akhirnya kita generalisir semuanya, bahkan melakukan satu ta'an itu istilahnya menafikan nasab seseorang, bukan seseorang, bahkan satu kelompok besar, dan hal ini sangat berbahaya dan merupakan satu dosa yang bisa membawa mudarat bagi kita juga. Mudah-mudahan juga kita menjaga ya dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini, kita jaga, khususnya para sadah. Saya juga ingin mungkin menambahkan sadah ini di berbagai penjuru dunia ya. Di berbagai penjuru dunia, baik itu di Timur Tengah, Afrika, India, Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia, itu adalah selalu merupakan bagian dari masyarakat negeri tersebut, dan mereka selalu berperan positif semenjak dahulu. Kita bisa lihat di Afrika Timur, di berbagai pelosok dunia, termasuk di Asia Tenggara, di Malaysia, mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan, integrated, bagian terintegrasi di dalam masyarakat tersebut. Marilah semuanya, saya mengajak juga, baik mereka itu keturunan dari sadah secara umum, termasuk khususnya Bani Alawi, mencurahkan waktu semuanya juga untuk hal-hal ya, energi yang lebih bermanfaat untuk membangun masyarakat dan kebaikan. Yang lain juga saya unjukkan, marilah kita fokuskan dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat dibanding kita menggali hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.